Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello world. Saya Muhammad Zilan Faisal dengan NIM 210512140007. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu algoritma penjadwalan dalam bentuk proses first in, first out atau bisa juga disingkat dengan FIFO. Yang pertama, FIFO. Di sini di bab pertama ini saya akan menjelaskan apa itu algoritma FIFO dan apa itu penjadwalan non-preventif. Oke, FIFO. First in, first out atau bisa disingkat dengan FIFO. Bisa diartikan sebagai proses yang tiba dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada proses yang tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Lalu yang kedua, proses antrian FIFO ini adalah proses antrian yang di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Jadi kalau seandainya yang proses satunya belum selesai atau yang proses satunya itu lama, maka yang proses belakangnya harus menunggu proses satu sampai selesai dulu baru bisa dieksekusi. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau struktur data antrian sesuai dengan waktu kedatangannya. FIFO ini termasuk dalam penjadwalan non-preventif. Apa itu non-preventif? Nanti akan dijelaskan di 2 slide berikutnya. Terus FIFO juga termasuk penjadwalan yang tidak berprioritas. Dalam metode algoritma penyelesaian itu tentunya pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya FIFO, diantaranya untuk kelemahan FIFO adalah algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Kenapa FIFO ini termasuk algoritma yang sederhana? Karena dalam proses ini tuh tidak ribet. Yang duluan datang atau yang pertama masuk itu akan dieksekusi duluan. Nah, itu berlaku juga yang duluan masuk karena dieksekusi duluan, maka dia akan keluar duluan. Gitu. Hal itu yang membuat algoritma ini yang paling sederhana. Tapi untuk kelemahan FIFO itu, yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Hal ini karena jika ada kasus yang proses satu masuk duluan dan itu dia memiliki waiting time yang lama, nah untuk yang proses 2 harus menunggu dulu sampai proses 1 selesai. Hal itu membuat waiting time rata-ratanya menjadi cukup lama. Kelemahan keduanya, terjadinya convey effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Rumus FIFO diantaranya TA sama dengan waiting time plus length of execution, atau juga untuk keterangannya yang pertama itu turnaround time atau TA itu adalah waktu penyelesaian. Lalu untuk waiting yang kedua ada waiting time atau juga bisa disebut waktu tunggu. Lalu length of execution sama dengan lama eksekusi. Nah, penjadwalan non preventif. Apa itu penjadwalan non preventif? Hal ini sebelumnya sempat disinggung di dua slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penjadwalan non preventif. Penjadwalan non preventif adalah penjadwalan yang dapat diterapkan dalam keadaan ketika suatu proses berakhir atau suatu proses beralih dari berjalan ke keadaan menunggu. Dalam penjadwalan non preventif, setelah sumber daya atau CPU dialokasikan untuk suatu proses memegang CPU sampai dihentikan atau mencapai keadaan menunggu. Proses penjadwalan non preventif ini adalah proses yang tidak dapat dijadwalkan. Lalu, penjadwalan non preventif tidak mengganggu yang menjalankan CPU di tengah eksekusi. Tetapi, sebagai gantinya, harus menunggu proses untuk menyelesaikan waktu burst time CPU-nya dan kemudian dapat mengalokasikan CPU ke proses lain.
Lalu penjadwalan non-preventif membuat penjadwalan menjadi kaku karena proses dalam eksekusi bahkan tidak diperuntukkan untuk proses dengan prioritas lebih tinggi. Yang kedua, contoh FIFO. Nah, untuk di bab ini saya akan memberikan contoh hitungan FIFO dengan angka, tabel, dan gancar. Contoh yang pertama, misalnya ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, yang datang dengan waktu lama CPU burst time-nya adalah sebagai berikut. Untuk P1, burst time-nya 24, P2, burst time-nya 3, P3, burst time-nya 3. Jika proses datang dengan urutan P1 dulu, P2, lalu P3, dan dilayani dengan algoritma FIFO, maka dapat digambarkan gancarnya sebagai berikut. P1 waktu tunggunya 0 sampai dengan waktu tunggunya 0, lalu dia memiliki burst time selama 24. Nah, habis itu di 24 mulailah P2 bisa dieksekusi dengan waktu burst time-nya 3. Berarti dia 24 ke 27. 3 di sini. Nah, setelah itu barulah P3 bisa masuk setelah P2. Burst time P3 itu 3 detik. Makanya dari 27 dia ke 30. Nah, waktu tunggu P1 0 milidetik. Untuk P2 24 dan P3 27. Rata-rata waktu tunggu atau average waiting time atau bisa disingkat juga AWT, yaitu cara menghitungnya 0 waiting time-nya P1. Kenapa 0? Karena P1 datang duluan, jadi dia tidak perlu menunggu. Terus 24 ini waiting time-nya P2. Kenapa 24? Karena ini eksekusi P1 itu sampai 24. Nah, setelah itu baru P2 bisa masuk. Makanya dia 24. Kenapa 2? Terus ditambah 27, ini waiting time-nya P3. Dia mengerjakan setelah P2 selesai. Lalu dibagi 3. 3 ini adalah banyaknya proses. Di sini kan 3, P1, P2, P3. Nah, sama dengan 17 milidetik. Jika waktu kedatangan prosesnya dibalik, P3, P2, P1, maka gancarnya sebagai berikut. Nah, di sini kasusnya P3 yang duluan nih. P3 duluan, P2 yang kedua, P1 yang terakhir. Nah, ini tuh P3 dari 0 ke 3 karena dia burst time-nya hanya 3. Lalu habis itu dilanjut dengan P2 dari 3 ke 6 karena burst time-nya P2 juga cuma 3. Terus setelah itu P1 dari 6 ke 30 karena burst time P1 itu 24. Untuk average waiting time-nya 0 punya P3 waiting time-nya P3, 3 waiting time-nya P2, lalu 6 waiting time-nya P1. Dibagi 3 banyaknya proses. 1, 2, 3 sama dengan 3 milidetik. Oke. Contoh untuk menentukan turnaround time-nya. P1 ini seperti yang di 2 slide sebelumnya. P1 dimulai dari waiting time-nya 0 sampai burst time-nya itu 24. Lalu 24 ini juga waiting time-nya P2 dan burst time-nya itu 3 sampai ke 27. 27 ini juga waiting time-nya P3, burst time-nya 3 itu P3 itu 3, jadi 27 ke 30. Untuk menghitung turnaround time-nya atau waktu penyelesaiannya, P1 adalah 24, waktu penyelesaiannya 24, di ke 24, P2 itu di 27, di ke 27, lalu P3 itu 30, di ke 30. Maka rata-rata turnaround time dihitungnya 24. Waktu penyelesaian 24 ini adalah waktu penyelesaiannya P1. Lalu ditambah 27 waktu penyelesaiannya P2. Ditambah 30 waktu penyelesaiannya P3. Dibagi dengan 3 banyaknya proses. 1, 2, 3. Sama dengan 27 milidetik. Ini adalah contoh FIFO yang kedua. Misalnya ada 3 proses yang sama, yaitu P1, P2, P3 dengan burst time-nya masing-masing sebagai berikut. P1 burst time-nya 25, P2 burst time-nya 12,
P3 burst time-nya 13. Jika proses datang dengan urutan P1 yang pertama, P2 yang kedua, P3 yang ketiga, dan dilayani dengan algoritma FIFO, dapat digambarkan ganjar chart sebagai berikut. P1 dari 0 ke 25, karena burst time P1 itu sekarang 25. Nah, dia waiting time yang nggak ada karena dia datang pertama. Setelah itu disambut dengan P2 dari 25 ke 37. Ini bertambah karena burst time-nya P2 sekarang itu 12, bukan 3 kayak sebelumnya. Ini contoh kedua. Jadi dari 25 ke 37 itu 12. Setelah itu dilanjut dengan P3 dari 37 ke 50. Burst time P3 ini 13. Oke. Waktu waiting time-nya P1 itu 0 milidetik karena dia pertama. P2 itu 25 setelah P1 selesai. P3 itu 37 setelah P1 dan P2 selesai. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggu atau average waiting time-nya sama dengan 0 punya P1, waiting time P1, 25 waiting time P2 setelah menunggu P1, 37 waiting time P3 setelah menunggu P1 dan P2. Dibagi 3 atau banyaknya proses 1, 2, 3 sama dengan 21 milidetik. Jika waktu kedatangan prosesnya adalah P3, P2, P1. Nah, ini dibalik. P3 yang pertama, P2 yang kedua, P3 yang P1 yang ketiga. Nah, sebagai berikut. 0 waiting time P3 berjalan sampai ke 13 atau panjangnya burst time P3. Setelah itu dari 13 ke 25. 13 ini waiting time P2 setelah menunggu P3. Dan ke-25 ini adalah burst time-nya P2 sebanyak 12. Nah, setelah itu baru P1 bisa masuk dari 25 ke 50. 25 ini waiting time-nya P1. Terus 25 ke 50 ini adalah panjang burst time-nya P1, yaitu 25 juga. Nah, untuk average waiting time-nya 0 waiting time-nya P3 ditambah 13 waiting time-nya P2 ditambah 25 waiting time-nya P1 dibagi 3 atau banyaknya proses 1, 2, 3 sama dengan 13 milidetik. Setelah menentukan waiting time-nya, sekarang waktunya menentukan turnaround time. Di sini dengan tabel Gantt chart yang sama, P1 waiting time-nya 0 dengan burst time-nya itu 25, lalu P2 waiting time-nya 25, burst-nya itu 12 sampai ke 37. P3 waiting time-nya 37, lalu burst time-nya itu 13 sampai ke 50. Turnaround time itu atau waktu penyelesaian untuk yang P1 adalah 25, dari 0 ke 25. Lalu P2 37 dari 25 ke 37. Lalu 25 ke 37 itu 12. 12 itu burst time-nya si P2. Lalu untuk yang P3 dia 50 dari 37 ke 50. Untuk burst time P3 itu kan 13 dari 37 ke 50. Maka rata-rata turnaround time-nya adalah 25 atau waktu penyelesaiannya P1 ditambah 37 atau waktu penyelesaiannya P2 ditambah 50 atau waktu penyelesaiannya P3 dibagi 3 atau banyaknya proses 1, 2, 3 sama dengan 37 milidetik. Bab yang ketiga, implementasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh implementasi FIFO dalam kehidupan. Yang pertama, implementasi FIFO pada pencatatan barang masuk dan barang keluar. Menurut Shakur, pengertian metode penelitian FIFO yaitu metode FIFO mengasumsikan bahwa barang dagangan yang pertama dibeli adalah barang dagangan yang pertama dijual. Atau bahasa Inggrisnya, the first merchandise purchased is the first merchandise sold. Karena harga pokok penjualan dinilai berdasarkan harga pokok persediaan. Pertama masuk, maka harga pokok persediaan yang tersisa terdiri dari harga pokok persediaan yang terakhir masuk. Keunggulan dari metode FIFO dalam pencatatan barang masuk dan barang keluar adalah yang pertama, perusahaan tidak dapat memanipulasi laba.
Jika arus listrik barang secara aktual adalah yang pertama masuk, yang pertama keluar, maka metode FIFO akan menyerupai metode identifikasi khusus. Pada saat yang sama, metode FIFO tidak memungkinkan perusahaan memanipulasi laba karena perusahaan tidak bebas memilih item-item biaya tertentu untuk dimasukkan ke dalam beban. Lalu untuk keunggulan keduanya, mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya berjalan. Karena barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang akan keluar, maka nilai persediaan akhir akan terdiri dari pembelian akhir. Terutama jika laju perputaran persediaan cepat, pendekatan ini umumnya menghasilkan nilai persediaan akhir di neraca yang mendekati biaya pengganti atau replacement cost jika tidak terjadi perubahan harga sejak pembelian paling akhir. Metode FIFO juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena yang pertama, perhitungan dan pelaksanaannya sederhana. Lalu yang kedua, nilai persediaan akhir pada neraca sesuai dengan harga yang berlaku sekarang. Yang ketiga, dapat menghindari kerusakan dan keusangan persediaan. Implementasi FIFO ini untuk berikut adalah contoh kedua implementasi FIFO pada kehidupan. Yang kedua ini adalah implementasi FIFO pada sistem pemesanan tiket bis. Dengan harga yang relatif terjangkau, peminat transportasi bis terus meningkat dan menyebabkan antrian semakin panjang yang akan membuat calon penumpang bosan dan membuang waktu lama. Pada sistem pemesanan tiket bis online, menggunakan algoritma antrian FIFO yang mana algoritma ini akan memproses pesanan tiket secara urut berdasarkan waktu kedatangan pesanan dalam sistem. Metode FIFO memudahkan implementasi sistem dan juga menerapkan sistem yang adil, yaitu memproses pesanan tiket sesuai dengan urutan. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.